Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Novitasari. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang A itu mengenai metode individual system. Nomor 1, apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena supaya dalam pembelajarannya kita bisa memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kemauan yang anak punya. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya supaya dalam kegiatan pembelajarannya itu anak dapat berperan aktif selama kegiatan pembelajarannya karena materi yang kita berikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemauan anak gitu. Nomor 4, di bimbang murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid itu adalah mereka berperan aktif selama kegiatan pembelajarannya. Sedangkan peran guru atau peran motivator adalah sebagai pemberi semangat atau memotivasi anak supaya lebih semangat lagi, supaya lebih antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 5, perbedaan antara metode individual system dengan classical system. Kalau individual system adalah kita subjeknya adalah anak, jadi kita memberikan materi itu sesuai dengan karakter, kemampuan, dan kemauan yang anak mau. Sedangkan kalau classical system adalah semua satu materi itu dengan anak satu dengan anak yang lainnya itu akan sama semua. Jadi tidak ada perbedaannya, atau secara umum materi itu adalah secara umum, tidak secara individual kebutuhan anak. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah kita melakukan dialog kepada anak. Kita harus tahu karakter anak seperti apa. Lalu kita juga harus tahu kesukaan anak. Misalkan kita sukanya kartun apa, kita harus tahu karena supaya kita bisa memberikan materi dan bisa memvariasikan kegiatan sesuai dengan kemauan dan karakter anak itu sendiri. Nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya adalah anak akan lebih semangat karena kegiatan belajarnya itu adalah sesuai dengan kesukaan dia. Anak jadi bisa menerima materi dengan baik karena materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya adalah kemampuan satu anak dengan anak yang lainnya akan berbeda karena kemampuan menangkap informasi atau kemampuan menerima materi anak satu dengan yang lainnya itu akan berbeda, dan kita sebagai motivator harus tahu nih bagaimana penyampaian materi yang dengan anak satu dengan anak yang lainnya, karena setiap anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Lalu yang B itu pertanyaan mengenai metode variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Yaitu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator untuk memvariasikan kegiatan pembelajaran. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Supaya dalam kegiatan pembelajarannya anak itu tidak merasa bosan, anak itu bisa lebih fokus lagi. Jadi kita bisa membimbing anak itu secara konsisten supaya anak tetap mau mengikuti pembelajaran kita, karena kita mampu nih mengarahkan anak untuk lebih fokus lagi ke materi yang kita ingin sampaikan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah supaya
anak tuh lebih fokus. Terus juga materi yang kita berikan itu bisa tersampaikan dengan baik, anak bisa semangat dalam kegiatan belajarnya, anak juga bisa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 3, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu adalah hasil yang diperoleh selama kegiatan pembelajarannya, yaitu ada 3, aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nomor 5, apa kegiatan yang termasuk aspek kognitif? Kognitif adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan dari anak. Misalnya, contoh kegiatannya adalah membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif itu yang berhubungan dengan hati dan perasaan dari anak. Misalnya perasaan senang dan tidak senang, perasaan suka dan tidak suka. Misalnya kegiatannya adalah bernyanyi, mendongeng, bercerita, berdialog. Lalu nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik itu dibagi 2, yaitu psikomotorik kasar, yaitu kegiatan yang seperti melompat, seperti berjalan, seperti itu. Lalu kalau untuk psikomotorik halus, yaitu tentang menggambar, menarik garis, mewarnai, menulis. Seperti itu. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Kita memvariasikan itu dengan teori bandul. Jadi bandul itu bergerak ke kanan dan ke kiri, dan pasti bandul itu akan kembali ke tengah. Kita artikan sebagai kegiatan inti itu di tengah, kegiatan variasi itu adalah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita memvariasikannya adalah selama kegiatan pembelajaran kita memberikan variasi pembelajaran seperti berdongeng atau bercerita atau berdialog itu ke kanan dan ke kiri, Pak. Dan selama kegiatan variasi itu pastikan bandul itu akan kembali ke tengah, yaitu kegiatan inti, yaitu kegiatan belajar baca-bacaan. Jadi memvariasikannya seperti itu. Lalu yang C, pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect itu maksudnya adalah hukum sebab akibat. Misalkan kita kegiatannya semakin menyenangkan akan berdampak mereka mau mengulang kegiatan yang telah dilakukan. Misalnya motivator telah menciptakan kegiatan yang fun learning, kemudian anak jadi semakin antusias untuk mau mengulang kegiatan yang telah dilakukan. Lalu nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu hukum latihan. Itu kegiatan yang jika semakin diulang kegiatannya akan berdampak mampu. Ini berhubungan dengan rangsangan dengan reaksi yang diberikan itu akan semakin kuat. Jadi misalkan kita melakukan kegiatan secara berulang-ulang kali, ini akan berdampak kita tuh mampu dalam suatu hal tersebut. Misalnya dalam memasak, makin kita mengulang kegiatan memasak kita akan semakin mampu dalam kegiatan memasak tersebut. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu semakin kita mampu dalam kegiatan tersebut, itu akan berdampak kita siap atau semakin kita terampil dalam kegiatannya. Jadi semakin kita mengulang kegiatan yang kita udah mampu nih, kita mau mengulang terus, nanti kita akan berdampak kita siap atau kita terampil dan kita
semakin senang sama kegiatan tersebut, atau kita semakin minatnya tuh semakin berapi-api atau menggelora, karena kita tuh udah mampu nih, kita tinggal mengulang-ulang aja, lalu akan kita jadi terampil, karena kita tuh udah mampu dan kita mau mengulang secara terus menerus. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.